Baik, pada video kali ini kita akan bahas kisah Bilal bin Rabah. Begitu akrab namanya, begitu familiar namanya di dalam hati kita. Dia adalah muazin pertama umat Islam, dan dia juga sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dia menjadi penghuni surga karena Rasulullah mendengar suara sepasang terompahnya di surga ketika Rasulullah mimpi pada satu malam. Nah, bagaimana kisahnya? Begitu heroik sekali. Pertama dikisahkan di sini tentang bagaimana Bilal bin Rabah itu masuk Islam, ya. Nah, Bilal bin Rabah ini awalnya sebelum dia masuk Islam, dia mendengar orang-orang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, ya, terutama dari Bani Jumah, ya, karena Bilal ini termasuk hamba sahaya dari orang-orang Bani Jumah di Mekah. Dan salah satu yang menceritakan Rasulullah itu adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini pemimpin dari Bani Jumah itu, pemimpin dari kabilahnya, ya. Dan mereka menceritakan bahwasanya mereka tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun mereka juga mempercayai bahwasanya Rasulullah itu orangnya baik, orangnya amanah, gitu kan, dan juga jujur ketika berdagang. Nah, sehingga Bilal bin Rabah ini merasa penasaran bagaimanakah sosok orang tersebut, dan akhirnya suatu hari dia bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu akhirnya beliau masuk Islam. Nah, begitulah Bilal bin Rabah, dan akhirnya Bilal bin Rabah masuk Islam, dan keislamannya ia sembunyikan untuk beberapa waktu. Namun tidak lama kemudian berita masuk Islamnya Bilal itu terdengar, dan akhirnya tersebarlah ke berbagai daerah, termasuk orang yang menjadi majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Lalu ini diceritakan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya ia berkata, orang pertama yang menampakkan keislamannya ada 7 orang, ya, yaitu Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah dan Al-Miqdad. Nah, itulah orang-orang yang pertama menampakkan keislamannya ketika orang-orang lain bersembunyi dalam keislamannya. Nah, adapun Rasulullah, maka Allah melindungi beliau melalui pamannya, yaitu Abu Talib, ya. Allah melindungi Abu Bakar melalui kaumnya karena banyak orang yang simpati dengan Abu Bakar. Adapun yang lain, maka orang-orang musyrikin mengambil mereka lalu memberi mereka pakaian dari besi dan menjemur mereka di terik matahari. Begitu siksaan yang diterima oleh orang-orang muslim angkatan pertama. Kemudian tidak seorang pun dari mereka kecuali dia telah memberikan apa yang mereka inginkan kecuali Bilal. Bilal telah memberikan dirinya kepada Allah. Kaumnya juga tidak memperhitungkannya. Maka mereka mengambilnya dan menyerahkannya kepada anak-anak atau anak kecil. Mereka membawa Bilal berkeliling di bukit-bukit Mekah sementara dia berkata ahad, ahad, ahad. Dia dibuat seperti hewan, dibawa kemana-mana. Begitulah Bilal bin Rabah, agar ia keluar dari Islam. Kemudian juga diceritakan di sini orang-orang Quraisy menyiksa orang-orang yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah itu tiap kabilahnya menyiksa setiap orang yang masuk Islam dari kalangan mereka, dan mereka anggap lemah. Mereka mulai menahan dan menyiksa dengan memukul, menahan makanan dan minuman, dan menjemurnya di padang pasir ketika matahari mulai meninggi. Nah, begitulah siksaannya. Dan orang-orang lemah tersebut kadang ada yang memang keluar dari Islam, kadang ada juga yang masih bertahan di Islam. Nah, salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini ibunya bernama Hamamah, dan Bilal ini jujur begitu dalam keislamannya, begitu kuat pendiriannya. Namun majikannya Umayyah bin Khalaf bin Wahab bin Huzafah bin Jumah ini dia terus menyiksa Bilal bin Rabah. Bahkan ia membawa Bilal bin Rabah itu keluar di padang pasir yang sangat panas sekali. Ketika matahari mulai menyengat dengan panasnya, dia melemparkan Bilal terlentang di padang pasir Mekah. Lalu dia meminta didatangkan sebongkah batu besar untuk diletakkan di atas dada Bilal. Kemudian dia berkata kepada Bilal, engkau akan terus seperti ini sampai engkau mati, atau engkau kafir kepada Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza. Maka Bilal bin Rabah menjawab, sedangkan dia dalam keadaan tersiksa, ahad, ahad, ahad. Begitu kata-kata yang terucap oleh Bilal bin Rabah ketika ia disiksa. Nah, dan akhirnya Bilal bin Rabah ini tetap teguh dalam pendiriannya. Mereka merasa gagal. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq melihat bagaimana Bilal bin Rabah itu disiksa, dan nanti Abu Bakar menghampiri orang tersebut. Ini diceritakan di sini bahwasanya ketika para majikan Bilal mengetahui keislamannya, mereka membentangkannya di bawah terik matahari dan menyiksanya. Mereka mengatakan kepadanya, Tuhanmu adalah Lata dan Uzza. Bilal hanya menjawab ahad, ahad. Hal ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka dia mendatangi mereka. Abu Bakar berkata kepada mereka, atas dasar apa kalian membunuhnya? Dia tidak akan menuruti kalian. Maka mereka berkata, belilah dia. Maka Abu Bakar membelinya seharga 7 uqiyah emas, ya. Kemudian memerdekakan
si Bilal bin Rabah ini. Di kisah yang lain dari Qais rahimahullah, ia berkata, Abu Bakar membeli Bilal yang ditimpa batu oleh majikannya dengan harga 5 uqiyah emas. Majikannya berkata, kalau engkau tidak mau kecuali dengan harga 1 uqiyah saja, niscaya kami tetap menjualnya kepadamu. Jadi kata si Umayyah, dia merendahkan Bilal. Kalau ini kan Abu Bakar kan membelinya dengan 5 uqiyah ya. Lalu kata si Umayyah, kalau kami jual 1 uqiyah aja, ambillah untuk kamu. Lalu apa kata si Abu Bakar As-Siddiq? Kalau kalian tidak mau menjualnya, ya, kecuali dengan harga 100 uqiyah, pasti aku akan beli. Nah, begitu Abu Bakar memandang Bilal ini begitu berharga di umat Islam ini. Hadis atau ayat yang menyampaikan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Quran surah Al-Lail ayat 19 sampai 21. Disebutkan bahwasanya, dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Rabb-Nya yang Maha Tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Ya, dia memberikan uang yang banyak pada orang hanya untuk membebaskan muslim. Selanjutnya kisah tentang bagaimana Bilal bin Rabah, ayat Al-Quran itu turun karenanya, karena pada suatu hari dari saat ia berkata, kami berenam orang bersama Rasulullah. Jadi ada orang berenam bersama Rasulullah, maka orang-orang musyrikin itu berkata kepada beliau, kepada Rasulullah, usirlah mereka darimu sehingga mereka tidak berbuat lancang terhadap kami, kata orang-orang Quraisy. Pada saat itu yang ada adalah aku, ya, si saat tadi, Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud maksudnya, Bilal bin Rabah, seorang laki-laki dari Huzail dan 2 orang laki-laki lain. Dan seketika itu Rasulullah sudah sempat ingin mengusir mereka, tapi belum terucap di mulut Rasulullah SAW, turunlah ayat Quran surah Al-An'am ayat 52 sampai 53. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyuruh Rabb-Nya di pagi hari dan petang hari. Mereka mengharapkan wajahnya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka, orang yang kaya dengan sebagian yang lain, orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya berkata, orang-orang yang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Nah, jadi meskipun mereka tidak memiliki dana, meskipun mereka hidup dalam berkecukupan, tapi Allah paham kepada siapa Dia akan memberikan anugerah kepada hambanya. Di sini hadis disebutkan bahwasanya suatu hari Abu Bakar itu membuat si Bilal ini marah. Nah, bagaimana kisahnya? Jadi suatu hari, ini dari Aids bin Amr, bahwasanya suatu hari Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan ini termasuk orang yang dulunya belum masuk Islam, ya, tapi ini belum masuk Islam nih. Suatu hari Abu Sufyan itu datang kepada Salman Al-Farisi, maksudnya Syuhaib bin Ar-Rumi dan Bilal bin Rabah, ya, yang sedang bersama beberapa orang pada waktu itu. Dan akhirnya mereka berkata, demi Allah, kata si Salman, Syuhaib dan Bilal itu, demi Allah, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh-musuh Allah. Maksudnya dia menyebutkan Abu Sufyan, dia menyindir Abu Sufyan. Maka pada waktu itu Abu Bakar mendengarnya lalu berkata, apakah kalian mengatakan demikian kepada seorang sayyid atau pemimpin dari syekh pemuka Quraisy? Lalu Abu Bakar datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengabarkan kepadanya. Dan akhirnya Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, mungkin engkau telah membuat mereka marah. Jika engkau telah membuat mereka marah, sungguh engkau telah membuat Rabbmu marah. Nah, bayangkan ketika Bilal bin Rabah marah, berarti Allah juga marah artinya. Nah, jadi begitu besar kedudukannya di Islam ini. Kemudian kisahnya tentang ketika Rasulullah SAW pergi ke rumah Bilal bin Rabah dan di sisinya ada sebuah kantong kurma. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Bilal, apakah ini? Maka Bilal menjawab, wahai Rasulullah, aku menyimpannya untukmu dan untuk tamu-tamumu. Maka beliau bersabda, apakah engkau tidak takut ia menjadi uap api di neraka? Infakkanlah wahai Bilal, dan jangan takut miskin dari pemilik arsy. Nah, meskipun dia hidup dalam kesederhanaan, dalam kecukupan, dan ketika dia punya kurma, maka Rasulullah malah mengatakan infaklah. Nah, begitu dorongan atau motivasi Rasulullah untuk mengajak umat Islam untuk berinfak di masa itu. Kemudian suatu hari Nabi Muhammad SAW datang lagi, lalu dia membawa berita gembira terbesar bagi Bilal bin Rabah. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW? Surga merindukan 3 orang, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan Bilal bin Rabah. Allahu Akbar. Surga merindukan Bilal bin Rabah. Bagaimanakah kita? Apakah surga merindukan kita? Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis tentang bagaimana Nabi mendengar suara sepasang sandal di surga. Nah, ini disebutkan bahwasanya dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW memanggil Bilal. Beliau bersabda kepadanya, wahai Bilal,
dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Sesungguhnya aku masuk surga tadi malam, lalu aku mendengar bunyi terompahmu di depanku. Lalu aku mendatangi sebuah istana dari emas yang berbentuk persegi. Aku bertanya, milik siapa istana ini? Mereka berkata, untuk seorang laki-laki dari umat Muhammad. Aku berkata, aku Muhammad. Milik siapa istana ini? Mereka menjawab, milik seorang laki-laki dari Arab. Aku berkata, aku orang Arab. Milik siapa istana ini? Mereka menjawab, milik seorang laki-laki dari Quraisy. Aku berkata, aku dari Quraisy. Milik siapa istana ini? Mereka menjawab, milik Umar bin Khattab. Nah, jadi si Bilal bin Rabah udah ada di surga, Umar juga ada di surga. Kemudian, maka Bilal berkata, wahai Rasulullah, aku tidak jadi kan tadi ditanya ya, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga, kata Rasulullah kepada Bilal. Maka Bilal menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak mengumandangkan azan sekalipun kecuali aku salat 2 rakaat. Jadi ketika dia hendak mengumandangkan azan, beliau salat 2 rakaat. Dan aku tidak hadas sekalipun kecuali aku berwuduk. Jadi ia menjaga wuduknya. Pada saat itu maka Nabi bersabda, dengan itulah engkau mendahuluiku. Nah, begitu. Nah, di ayat yang lain, di hadis yang lain juga disebutkan, wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan apa yang paling bisa diharapkan dalam Islam itu engkau amalkan, karena aku mendengar bunyi gerakan sepasang sandalmu di depanku di surga. Lalu Bilal menjawab, aku tidak mengamalkan suatu amalan yang menurutku paling bisa diharapkan melebihi bahwa aku tidak bersuci di malam atau siang hari, kecuali dengan bersuci tersebut aku mengerjakan sholat yang telah ditentukan bagiku untuk melakukan sholat tersebut. Nah, ini menjaga wuduknya ya. Di hadis yang lain nih dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam mimpi aku melihat diriku masuk surga. Ternyata aku bertemu dengan Ar-Rumaisa. Ar-Rumaisa ini adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibu dari Anas bin Malik ya. Nah, itu istri Abu Talhah. Dan aku mendengar bunyi gerakan, maka aku bertanya, siapa dia? Dia menjawab, Bilal. Aku melihat sebuah istana, di halamannya ada seorang gadis. Maka aku bertanya, milik siapa istana ini? Dia menjawab, milik Umar bin Khattab. Aku ingin masuk untuk melihatnya, tapi aku teringat kecemburuan Umar. Maka Umar berkata, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Apakah pantas bagiku untuk cemburu kepadamu? Jadi Rasulullah tahu bagaimana Umar itu cemburu ya orangnya. Nah, begitulah kejaminan bahwasanya Bilal bin Rabah itu sudah termasuk orang yang masuk surga nantinya ya. Oke, sekarang kisah tentang Bilal bin Rabah ini adalah seorang muazzin. Nah, bagaimanakah kisah awal mula dari azan itu? Di suatu hari ketika, ini dari Ibnu Umar ya, di anak Umar bin Khattab, ia berkata, ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul, mereka menunggu salat tanpa ada panggilan khusus untuknya. Satu hari mereka berbincang-bincang tentang itu. Sebagian dari mereka berkata, gunakanlah lonceng seperti lonceng orang-orang Nasrani. Sebagian orang lain berkata, gunakanlah trompet seperti yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Maka Umar bin Khattab berkata, mengapa kalian tidak memilih seseorang untuk menyerukan salat? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Bilal, berdirilah engkau dan serukanlah panggilan untuk salat. Nah, kisah tentang apa yang diucapkan ketika azan itu adalah dari mimpinya Abdullah bin Zaid bin Sa'labah bin Abdul Rabbih ya. Dia bermimpi tentang azan. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, tadi malam seseorang mengelilingiku. Seseorang laki-laki melewatiku. Dia memakai 2 kain hijau dan membawa lonceng di tangannya. Aku berkata kepadanya, wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng ini? Dia bertanya, apa yang engkau lakukan dengannya? Aku berkata, kami menggunakannya untuk memanggil salat. Lalu dia berkata, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik daripadanya? Aku bertanya, apa itu? Dia berkata, engkau mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itulah azan yang saat ini diucapkan oleh umat Islam sampai zaman sekarang. Sungguhnya ia adalah mimpi yang benar insyaallah. Berdirilah bersama Bilal dan ajarkanlah ia lafaz azan kepadanya agar dia azan dengannya, karena Bilal lebih nyaring suaranya daripada engkau. Nah, ketika Bilal mengumandangkan azan, Umar bin Khattab mendengarnya, dan pada saat itu dia di rumahnya. Maka dia keluar kepada Nabi dan sambil menyeret kainnya. Lalu dia berkata, wahai Nabi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku juga bermimpi seperti dia bermimpi. Maka Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah atas semua itu. Dan akhirnya ditetapkanlah azan itu seperti itu bunyinya ya. Kemudian Allah membalaskan dendam Bilal bin Rabah kepada Umayyah bin Khalaf di saat perang Badar. Ketika perang Badar, umat Islam mendapatkan sebuah kemenangan. Ada banyak tawanan perang pada waktu itu yang diperoleh oleh umat Islam. Salah satunya adalah tawanan yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dia
teman dekat Umayyah bin Khalaf. Nah, ya, ini disebutkan. Abdurrahman bin Auf berkata, Umayyah bin Khalaf adalah kawanku di Mekah. Dulu namaku adalah Abdul Amr. Ketika aku masuk Islam, aku mengganti namaku menjadi Abdurrahman. Sampai tiba perang Badar, aku melewatinya sementara dia berdiri bersama anaknya Ali bin Umayyah sambil menggandeng tangannya. Pada saat itu aku membawa beberapa baju perang. Aku merampasnya dari mereka dan aku membawanya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sudah dapat baju perang nih sebagai ghanimah ya. Ketika Umayyah melihatku, nah dia lihat nih, dia berkata, "Hei Abdul Amr." Aku tidak menjawab. Lalu dia memanggil lagi, "Wahai Abdullah." Maka aku menjawab, "Ya." Dia berkata, "Apakah engkau berminat menawanku?" Nah, jadi Umayyah ini bilang, "Tawan aku saja," gitu. "Aku lebih baik daripada baju-baju perang yang engkau bawa itu." Aku menjawab, "Ya, kalau begitu kemarilah." Akhirnya Abdurrahman bin Auf berkata, lalu aku melemparkan baju-baju perang itu dari tanganku dan aku memegang tangannya dan tangan anaknya, sehingga Umayyah bin Khalaf dan anaknya menjadi tawanan Abdurrahman bin Auf. Nah, akhirnya ketika dalam perjalanan berangkat pulang, Umayyah itu kan si Abdurrahman bin Auf kan memegang si Umayyah ya. Nah, tiba-tiba ya ini disebutkan Abdurrahman berkata, "Demi Allah saat itu aku menggandeng keduanya. Tiba-tiba Bilal melihatnya bersamaku." Umayyah adalah orang yang menyiksa Bilal di Mekah agar Bilal meninggalkan Islam. Umayyah membawa Bilal ke padang pasir Mekah ketika matahari mulai panas. Dia melentangkan Bilal di atas padang pasir, lalu dia meletakkan batu besar di atas dadanya. Kemudian dia berkata kepada Bilal, "Engkau akan terus seperti ini kecuali jika engkau meninggalkan agama Muhammad." Sedangkan Bilal berkata, "Ahad, ahad, ahad." Ketika itu Abdurrahman berkata, ketika Bilal melihat Umayyah, dia berkata, "Pemimpin kekufuran Umayyah bin Khalaf, aku tidak akan selamat jika dia selamat." Maka aku berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, dia tawananku," kata Abdurrahman bin Auf. Lalu Bilal berkata, "Aku tidak selamat jika dia selamat." Aku berkata lagi, "Apakah engkau mendengar wahai anak wanita hitam?" Bilal berkata, "Aku tidak selamat jika dia selamat." Dan lalu Bilal berteriak sekeras-kerasnya sehingga orang-orang muslim lainnya itu melihat Bilal bin Rabah apa yang dilakukannya. Akhirnya orang-orang muslim pada waktu itu mengepung Abdurrahman bin Auf. Nah, disebutkan bahasanya Abdurrahman berkata, "Maka mereka mengepung kami sehingga mereka menjadikan kami seperti gelang, sedangkan aku berupaya untuk menyelamatkan Umayyah." Lalu seorang laki-laki mengeluarkan sebilah pedang dari belakang dan menebaskannya ke kaki anak Umayyah sehingga dia terjatuh. Umayyah berteriak dengan kerasnya. Aku belum mendengar teriakan sepertinya. Maka aku berkata kepada Umayyah, "Selamatkanlah dirimu dan tidak ada keselamatan bagimu. Demi Allah aku tidak bisa berbuat apapun untuk membantu." Dan Abdurrahman berkata, maka orang-orang berhamburan dengan pedang-pedang mereka sehingga mereka menyelesaikan atau membunuh keduanya. Dan Abdurrahman bin Auf bingung, lah itu kan, baju perangnya lenyap, tawanan juga lenyap gitu. Nah, begitulah Bilal bin Rabah pada waktu itu dia berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf pada waktu itu. Nah, sekarang kisah tentang bagaimana Bilal bin Rabah itu azan di atas Ka'bah pada waktu penaklukan Mekah ya. Ini disebutkan dasarnya dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah datang pada saat Fatu Mekah dari bagian atas Mekah dengan mengendarai tunggangannya sambil membonceng Usamah bin Zaid bin Harisah ya. Beliau diiringi Bilal bin Rabah dan Utsman bin Talha, salah seorang pemegang kunci Ka'bah. Beliau menurunkan kendaraannya di masjid, lalu beliau minta Utsman bin Talha sebagai pemegang kunci Ka'bah itu untuk mengambil kunci Ka'bah. Kemudian Rasulullah masuk ke Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Talha. Dan akhirnya pada waktu itu setelah Rasulullah berada di dalamnya dalam waktu yang lama, akhirnya Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk azan di atas Ka'bah tersebut. Ya, mereka baru pertama kali mendengar azan di atas Ka'bah itu, mereka syok sekali karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang diusir dari Mekah, dan sekarang Mekah sudah takluk dan Nabi Muhammad SAW memegang kendali besar di Mekah pada waktu itu. Ketika Bilal bin Rabah azan, semuanya menjadi terpana, terdiam gitu kan. Dan ada 3 orang pemuka Quraisy duduk di halaman Ka'bah, seakan-akan pemandangan yang mereka lihat itu membuat mereka murka, yaitu ketika Bilal menginjak-injakkan berhala mereka dengan kedua kakinya. Kemudian dari atas puing-puingnya yang berserakan itu ia alunkan azan sehingga suaranya menggema di seluruh penjuru Mekah seluruhnya, seolah-olah ialah angin musim semi. Pada waktu itu ia melihat bagaimana Bilal bin Rabah yang dulunya budak yang dibuang sudah menjadi orang yang paling terpandang di Mekah pada waktu itu. Yang ia lihat adalah ketika dia azan pada waktu itu di atas Ka'bah. 3 orang itu adalah Abu Sufyan yang telah masuk Islam beberapa saat yang lalu sebelum Fathul Mekah, Attab bin Usaid dan Al-Haris bin Hisham. Nah, 2 orang ini nanti masuk Islam juga tapi agak terakhir ya. Attab bin Usaid mengatakan, "Sungguh Allah telah memuliakan Usaid ayahku dengan tidak mendengar azan maksudnya. Kalau Usaid mendengar ini maka dia mendengar apa yang akan membuatnya murka." Al-Haris bin Hisham berkata, "Demi Allah, kalau aku mengetahui bahwa dia memang berhak, niscaya aku mengikutinya."
Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan berkata, aku tidak berkata apapun. Kalau aku berkata, niscaya batu ini akan menyampaikan kata-kataku kepadanya. Maka Nabi Muhammad SAW mendatangi mereka, lalu bersabda, aku mengetahui apa yang kalian katakan. Kagetlah mereka, dan akhirnya mereka pun masuk Islam. Ya, lalu Nabi menyebutkan apa yang mereka katakan. Maka Al-Haris dan Al-Attab berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak seorang pun bersama kami yang mengetahui hal ini sehingga kami bisa berkata, dia mengatakannya kepadamu. Nah, begitu keislaman Al-Attab dan Al-Haris. Ya, seperti itu. Sampailah ketika di masa ia berpisah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah wafat pada waktu itu, dan ketika disuruh untuk mengumandangkan azan, ketika sampai pada saat pengucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal bin Rabah tidak sanggup mengucapkannya. Ia ternangis, ia terhenti dan bahkan pingsan. Ketika itu ia mengulanginya lagi, tapi tidak sanggup ketika sesudah membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena begitu rindunya, begitu syoknya ketika Rasulullah wafat. Dan dia hanya mampu mengumandangkan selama 3 hari, dan setelah itu dia tidak lagi mengumandangkan azan dan minta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia tidak lagi mengumandangkan azan pada waktu itu. Dan menurut kisah yang lain, bahwasanya nanti Bilal bin Rabah itu akan kembali azan itu di masa Umar bin Khattab, dan semua orang menangis karena mendengar azan yang selama ini hilang. Begitulah kisah Bilal bin Rabah. Akhirnya beberapa waktu kemudian Bilal bin Rabah pun meninggal dunia. Disebutkan ketika sebelum Bilal bin Rabah meninggal, nih Sa'id bin Abdul Aziz berkata, ketika ajal datang kepada Bilal, dia berkata, esok hari kami bertemu orang-orang terkasih, Muhammad dan kawan-kawannya, kata Bilal bin Rabah. Istri Bilal berkata, betapa sedihnya engkau. Maka Bilal berkata, betapa bahagianya aku. Nah, begitu ya Bilal bin Rabah dalam memandang kehidupan. Oke, inilah saja kisah tentang Bilal bin Rabah. Nanti kita akan lanjut ke kisah yang lain. Terima kasih.